Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tinti Akritus Diana, NPM A1A0180007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama itu pendidikan daring di masa COVID-19. Sebelumnya, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali di negeri ini. Sejak bulan Maret, aktivitas pembelajaran daring menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin luas. Praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan, sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk menurunkan penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang. Itu pun harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti penggunaan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan memakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan di seluruh dunia setelah mereka melakukan riset bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Selanjutnya itu ada kegagapan pendidikan daring. Arena sekolah sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen pun pada akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya yakni pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentu akan berdampak terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. Demikian pula penerimaan atas pembelajaran dari para peserta didik pun sangat beragam. Seringkali tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru. Terlebih, orang tua atau wali muridnya lagi-lagi mengalami jegat pembelajaran yang luar biasa. Orang tua yang sibuk kerja dengan terpaksa harus mendampingi anak-anak mereka pada saat jam pelajaran daring. Anak-anak yang biasanya di sekolah berubah ketika untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk level SMP, SMA, hingga perguruan tinggi barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, untuk level SD bahkan SMP, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini. Sekurang-kurangnya, keluhan ini yang dialami oleh teman-teman yang lain. Tidak sedikit guru yang sekedar memberikan tugas kepada para muridnya melalui aplikasi pesan grup daring, yakni aplikasi WhatsApp. Guru membuat grup dengan para orang tua atau wali murid untuk update apa saja yang perlu dilakukan tiap harinya selama proses pembelajaran. Lalu, pada sore hari, guru ini akan mengoreksi dan mengabsen siapa murid yang tidak atau belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan ada juga gegar teknologi digital untuk pembelajaran daring. Metode ini memiliki banyak kelemahan karena aplikasi pesan daring dari aplikasi WhatsApp ini sesungguhnya bukan medium untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Repotnya, tidak sedikit para guru yang memahami cukup menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Apakah salah menggunakan aplikasi pesan daring tersebut? Memang bukan benar salah, namun tepatkah penggunaan aplikasi pesan daring ini sebagai media pembelajaran di saat krisis COVID-19? Untuk sesekali digunakan barangkali tidak masalah ya. Namun, jika digunakan setiap hari dari Senin sampai Jumat selama berbulan-bulan, maka akan berdampak tidak sehat bagi pembelajaran itu sendiri. Karena aplikasi pesan daring ini sesungguhnya adalah medium yang sangat privat untuk saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Apapun bidangnya, bukan didesain sebagai tools untuk aktivitas pembelajaran yang masif antara guru dengan para muridnya. Belakangan ramai digunakan aplikasi untuk mendukung pembelajaran dengan menggunakan Zoom yang paling populer. Selain itu juga dengan Google Classroom. Dapat dilakukan secara interaktif hingga ratusan bahkan ribuan orang dalam sekali aktivitas. Problemnya adalah tidak semua orang tua siswa kita memiliki kemampuan untuk memiliki perangkat laptop atau smartphone yang mendukung untuk menginstal aplikasi Zoom ke piranti mereka. Selanjutnya itu hambatan-hambatan pendidikan daring. Ada sekian kendala, baik itu kendala ekonomi, kendala koneksi internet yang tidak stabil, ditambah dengan metode pembelajaran daring seefektif apa. Inilah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di tengah COVID-19. Aktivitas pendidikan bukan semata-mata guru memberikan soal-soal, lalu para murid diminta menjawab, lantas diberi nilai matematis. Bukan itu poinnya. Ini yang terjadi berdasarkan amatan di masa COVID-19.
Pemahaman para guru masih banyak yang berhenti pada pembelajaran sekedar dimaknai memberikan soal-soal dari guru kepada murid. Hal ini tentu saja menunjukkan pekerjaan rumah luar biasa berat bagi kita semua memperbaiki sistem pendidikan dan juga membangkitkan ruh pendidikan kita. Slogan Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nampaknya belum menggugah para guru, apalagi para murid dalam implementasi pembelajaran daring. Pendidikan sebagai cara untuk melakukan transformasi gagasan, membangun karakter diri seseorang tentang nilai-nilai disiplin, integritas, respek pada orang lain, menghormati hak-hak dan kewajiban warga negara, menghargai ruang privat dan publik secara seimbang, nampaknya belum tentu menjadi lazim di dunia pendidikan kita. Kemudian membangun ruh pendidikan daring. Di masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19 ini dapat dijadikan momentum untuk kebangkitan pendidikan kita, sekiranya seluruh pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini saling bergotong royong, menanggalkan egoisme sektoral antar kementerian. Seyogyanya, ajaran Ki Hajar Dewantara tentang ing ngarsa sung tolada ing madya mangun karsa tut uri handayani ini kita praktikkan dalam pembelajaran kita dimanapun ya. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Tugas mencerdaskan dan membuat bangsa ini berkarakter itu bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi di masa COVID-19. Masalah koneksi internet semestinya menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu masalah kesehatan jelas berada di koordinasi Kementerian Kesehatan. Sekiranya 3 kementerian saling bahu-membahu mempersiapkan infrastrukturnya, maka tidak ada yang mustahil membangun kualitas peserta didik yang tetap sehat di masa adaptasi kebiasaan baru era COVID-19 serta didukung jaringan internet yang selalu stabil. Praktik pendidikan di era digital memerlukan inovasi yang terus-menerus sehingga guru maupun anak didik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Dan jangan dimaknai pembelajaran daring sekedar memberikan soal kepada murid untuk menjawabnya. Kalau ini yang terjadi, maka pembelajaran yang membebaskan dan berkarakter akan berhenti di slogan tanpa pernah diketahui spirit di dalamnya. Oleh karena itu, belajar sesungguhnya tidak pernah berhenti sejak dari dalam kandungan hingga keliang lahat. Nah, untuk mencegah virus corona, kita tuh harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.